Berbeda dengan Ars, berbeda pula dengan Aleta. Aleta malah tidur nyenyak malam ini. Seolah tidak ada beban dan kejadian hari ini. Sehingga tidak menghiraukan apapun lagi saking nyenyaknya tidurnya. Pagi hari, Aleta terbangun sambil merentangkan kedua tangannya ke sisi kiri dan kanan. Ah iya, hari ini aku libur, sebaiknya aku jogging saja, gumam Aleta. Aleta segera bangun dari tidurnya dan berlari kecil ke kamar mandi. Ia mencuci muka dan menggosok gigi, kemudian berganti pakaian dengan pakaian olahraga. Tidak lupa tas ransel kecil miliknya dan skateboard. Perfect, gumam Aleta memuji dirinya sendiri. Penampilannya yang sederhana tapi tetap menarik di mata pria. Tidak perlu berpakaian seksi dan berkelas. Aleta berlari kecil menuruni anak tangga, sambil menenteng skateboard. Tidak lupa Aleta mengunci pintu rumahnya. Aleta dengan santai menaiki skateboardnya dan meluncur di jalan raya. Suasana pagi memang terasa lebih segar. Apalagi ini masih terlalu pagi, baru jam 5 pagi. Ternyata sudah ada yang lebih dulu dari aku, gumam Aleta saat ia sudah tiba di taman. Aleta meletakkan skateboard dan tas ranselnya di sebuah bangku taman. Kemudian ia lari berkeliling taman tersebut. Sudah lama tidak jogging, kaki pun terasa sedikit kaku, gumam Aleta. Hai, sapa seorang pria. Aleta menoleh dan melihat seorang pria tampan sedang mengikutinya. Boleh kenalan, tanya pria itu. Tapi yang diajak bicara seolah bisu dan tuli. Namaku Orlando, ucap pria itu memperkenalkan diri. Aleta menghentikan larinya, dan menatap wajah tampan pria itu. Ucap Aleta disertai bawa isyaratnya. Hah, tuli dan bisu? Tanya pria dalam bahasa isyarat pula. Aleta mengangguk dan kemudian meneruskan larinya. Orlando terdiam mematung di tempatnya. Ia tidak menduga ternyata gadis yang menarik perhatiannya seorang gadis bisu dan tuli. Aleta sebisa mungkin menahan diri untuk tidak tertawa. Akhirnya ia berhasil dengan aktingnya yang sempurna. Cantik, tapi sayangnya bisu dan tuli, batin Orlando. Kemudian ia pergi dari tempat itu. Sementara Aleta sedang duduk di kursi taman sambil minum air mineral yang selalu ia bawa. Kak, beli kerupuk saya, kata seorang bocah laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Berapa dek? Tanya Aleta. 5.001 kak, jawab anak itu. Baiklah, kakak borong semua, ucap Aleta. Serius kak, akhirnya aku bisa membelikan ibu obat, tanya anak itu. Memangnya ibunya sakit apa? Tanya Aleta. Gak tahu kak, ibu sering sakit-sakitan. Dan tidak punya uang untuk beli obat, jawab anak itu. Air matanya menetes mengingat perjuangan ibunya mencari nafkah untuk dirinya. Boleh kak ke rumahmu? Tanya Aleta. Tapi rumah kami jelek kak, jawab anak itu. Gak apa-apa, kak bukan orang yang suka memandang rendah orang lain, kata Aleta. Ini kakak bayar dulu kerupuknya, kata Aleta lagi. Sambil menyodorkan uang 500.000. Kebanyakan kak, aku tidak punya kembalian, kata anak itu. Ambil saja, itu adalah rezekimu hari ini, jawab Aleta. Terima kasih banyak, kak, ucap anak itu. Siapa namamu? Tanya Aleta. Aidan kak, jawabnya. Namanya bagus, oh ya rumahmu jauh gak? Tanya Aleta. Dekat kok kak, 15 menit kalau berjalan kaki, jawab Aidan. Ya sudah, kita jalan kaki saja biar sehat, ucap Aleta. Ternyata aku ditipu, umpat Orlando yang tidak sengaja mendengar saat Aleta berbicara. Tapi menarik, gumamnya sambil tersenyum. Aleta membagi-bagikan kerupuk yang ia beli tadi kepada anak-anak yang ia temui di jalan. Anak-anak jalanan tentunya, dan hal itu tidak luput dari pandangan Orlando yang terus memperhatikannya sejak tadi. Hingga kerupuk tersebut tersisa 2 bungkus lalu dimasukkan ke dalam tas ransel miliknya. Itu rumahku kak, kata Aidan. Kini mereka sudah berada di depan rumah Aidan. Sebuah rumah gubuk yang sudah sangat usang. Tanpa sadar Aleta menitiskan air matanya melihat pemandangan di depannya. Apalagi saat ia masuk dan melihat keadaan seorang wanita yang terbaring lemah, hanya beralaskan kardus. Aleta segera memanggil taksi dan mengirim alamatnya kepada supir taksi tersebut. Karena mereka saat ini berada di dalam gang, jadi terpaksa Aleta mengangkat tubuh wanita itu dan membawanya keluar. Beruntung Aleta sangat kuat, sehingga ia bisa mengangkat tubuh wanita itu. Bersamaan dengan itu supir taksi pun tiba di lokasi.
Aleta segera memasukkan wanita itu ke dalam mobil taksi dan akan membawanya ke rumah sakit. Kak, aku tidak punya biaya untuk bayar rumah sakit, kata Aidan risau. Jangan takut, Kak ada. Kakak akan tanggung semua biayanya. Doakan saja ibumu cepat sembuh, ucap Aleta. Aidan mengangguk. Air matanya tidak berhenti mengalir. Orlando masih setia mengikuti mobil taksi tersebut. Hingga mobil itu tiba di depan rumah sakit milik Cahaya. Ada apa nak? Tanya Cahaya saat melihat Aleta menggendong wanita itu. Bun, selamatkan dia, ucap Aleta. Secara kebetulan Cahaya baru selesai melakukan operasi pada pasiennya. Suster, tolong bawa pasien ke ruang UGD untuk pemeriksaan lebih lanjut, perintah Cahaya. Cahaya masih aktif menjadi dokter bedah, tapi kalau ada yang ingin operasi saja, kalau yang ringan-ringan akan diserahkan kepada dokter lain. Kamu tenang sayang, dokter akan menanganinya, ucap Cahaya. Orlando hanya memperhatikan saja dari dalam mobil, ia tidak ada niat untuk menolong atau apapun. Dia hanya mengagumi sosok gadis yang baru ia temui beberapa menit lalu. Kini Aleta dan Aidan berada di dalam ruangan bundanya. Aleta menyuruh Aidan untuk mandi, dan sementara itu ia akan membeli pakaian ganti untuk Aidan. Aleta keluar dengan terburu-buru, bahkan setengah berlari. Kebetulan di dekat rumah sakit ada toko pakaian yang menjual bermacam-macam pakaian dari yang murah hingga yang mahal. Hai, sapa Orlando. Saat ini Aleta sedang memilih pakaian untuk Aidan. Aleta tidak menggubris sama sekali, ia masih sibuk memilih pakaian tersebut. Akhirnya Aleta mendarat pakaian ukuran tubuh Aidan. Aleta meminta pelayan untuk membungkus pakaian untuk Aidan dan juga untuk ibunya. 2,5 juta nona, kata penjaga kasir ramah. Aleta menyerahkan kartu hitam miliknya, petugas kasir pun segera menggeseknya. Terima kasih, ucap Aleta sopan saat menerima kartu hitam itu kembali. Sama-sama nona, silakan datang lagi, jawab petugas kasir tersebut. Orlando masih setia mengejar Aleta. Meskipun tidak digubris oleh Aleta, Aleta kembali ke rumah sakit. Saat ia masuk, ternyata Aidan sudah berpakaian kembali dan pakaian lusuh itu lagi. Kenapa pakai itu lagi? Tanya Aleta. Aku tidak punya baju selain ini, Kak, jawab Aidan. Nih pakai, ucap Aleta sambil menyerahkan pakaian tersebut. Aidan begitu girang menerimanya dan kemudian berganti pakaian. Aleta menyuruh membuang pakaian lamanya. Sayang, Bunda harus melakukan operasi. Karena penyakit wanita itu harus segera dioperasi, kata Cahaya. Aleta mengangguk. Cahaya pun pergi ke ruang operasi, karena wanita yang Aleta tolong butuh penanganan segera. Aidan mau ikut kakak? Tanya Aleta. Aleta juga sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Tadi dia juga membeli pakaian ganti untuk dirinya sendiri. Kemana kak? Tanyanya balik. Kita makan, pasti kamu belum makan, kan? Tanya Aleta. Aidan mengangguk pertanda iya, kemudian keduanya menuju kantin rumah sakit. Baru saja mereka keluar dari ruangan tersebut, Orlando datang menghampiri mereka. Boleh aku ikut? Tanya Orlando. Aleta menoleh karena tidak ada orang lain selain dirinya dan Aidan di situ. Sudah pasti pria itu berbicara padanya. Aleta mengambil ponselnya dan berpura-pura melakukan panggilan telepon. Halo Hubi, kapan kamu pulang? Aku kangen loh, kata Aleta sambil meletakkan ponselnya di telinganya. Aleta sedikit menjauh dari Orlando dan Aidan. Ya sudah, hati-hati ya Hubi. I love you, muah, ucap Aleta dengan nada manja dibuat-buat. Yuk sayang kita makan, ajak Aleta menggandeng tangan Aidan. Aku tidak akan percaya lagi, pasti gadis itu ingin mengerjai aku, gumam Orlando. Dia masih tetap mengikuti Aleta pergi ke kantin. Orlando duduk satu meja dengan Aleta. Namun Aleta seperti tidak peduli sama sekali. Aleta mengirim pesan kepada Aldebaran untuk datang ke rumah sakit. Hanya dalam sekejap Aldebaran sudah datang, dan langsung ke kantin rumah sakit. Melihat saudaranya datang, Aleta langsung bangkit dari duduknya dan berlari kecil lalu memeluk Aldebaran dan bergelayut dengan manja. Pria itu mengikuti aku sejak tadi, bisik Aleta pada Aldebaran. Kenapa tidak ditonjok saja, jawab Aldebaran berbisik pula. Masa aku mau langsung tonjok aja, kecuali kalau dia kurang ajar baru aku tonjok, ucap Aleta. Sayang mau makan apa? Tanya Aleta saat mereka sudah duduk di kursi.
Apa aja deh, jawab Aldebaran. Tuan Orlando, tanya Aldebaran. Tuan Al, Orlando balik bertanya. Orlando tidak meneruskan ucapannya. Oh, istri saya, pernikahan kami dirahasiakan, jawab Aldebaran. Cantik, ucap Aldebaran. Eits, jangan memuji istri saya tuan, masih banyak gadis jomblo di luar sana, kata Aldebaran. Orlando tersenyum kikuk, saya pikir dia masih belum bersuami. Aldebaran tersenyum manis. Biasanya ia sangat jarang tersenyum. Gak apa-apa, sekarang sudah tahu, kan? Jadi silahkan, tanya Aldebaran mengusir Orlando secara halus. Saya permisi Tuan Al, pamit Orlando. Jawab Aldebaran. Orlando pun segera berlalu dari tempat itu, ada rasa kecewa di hatinya saat mengetahui gadis yang ingin diincarnya ternyata sudah punya suami. Pantas saja dia pura-pura bisu dan tuli, batin Orlando. Mengapa kamu tidak bisa mengatasinya sendiri? Tanya Aldebaran. Aku lagi malas berantem, jawab Aleta enteng. Pesanan mereka pun sampai, Aidan berbinar melihat makanan di depan matanya. Karena terlihat sangat enak dan juga dia sangat lapar. Makanlah jangan malu-malu, kata Aleta. Karena Aidan belum juga menyentuh makanannya. Ketiganya pun mulai makan, kebetulan Aldebaran juga belum makan. Karena ia terburu-buru sebab Aleta menyuruhnya datang ke rumah sakit secepatnya. Setelah selesai makan, operasi ibunya Aidan ternyata belum selesai. Mereka pun menunggu di depan ruangan operasi. 2 jam kemudian, cahaya keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana Bun? Tanya Aleta. Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar dan baik, jawab Aleta. Oh ya, apa sudah didaftarkan pasiennya? Tanya Cahaya. Aleta menggeleng. Aku tidak tahu namanya Bun, jawab Aleta. Coba tanyakan kepada anak itu, ucap Cahaya. Ah iya, kok aku bisa lupa, ucap Aleta sambil menepuk keningnya pelan. Aleta pun pergi ke bagian administrasi untuk mendaftarkan pasien, serta menyewa ruangan perawatan untuk pasien. Setelah semuanya selesai, pasien pun dipindahkan ke ruang perawatan. Adek jaga baik-baik ibunya ya, kakak mau pulang ke rumah, kata Aleta. Baik kak, ucap Aidan. Aidan pun dengan patuh menjaga ibunya yang masih tertidur akibat pengaruh bius selesai operasi. Aleta tidak lupa memberi uang kepada Aidan untuk kedepannya nanti. Semoga ibu Aidan cepat sembuh, bisik Aleta pada Aidan. Karena saat ini Aleta memeluk bocah itu. Terima kasih banyak kak, ucap Aidan. Kakak pulang dulu ya, pamit Aleta. Aidan mengangguk. Aldebaran sudah pulang sejak tadi, setelah selesai urusan Aleta dengan pria itu ia segera pulang. Ada saja orang yang ingin mengganggu aku, gumam Aleta. Kini ia sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah motor sport berhenti di depan. Naik, tita orang itu. Aleta pun tidak menolak, ia segera naik ke atas motor tersebut. Pegangan yang kuat, ucapnya. Aleta menurut saja. Aleta melingkarkan tangannya di perut pria itu. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Aleta. Kamu maunya kemana? Orang itu balik bertanya. Pulang, jawab Aleta singkat. Tapi aku ingin mengajakmu jalan-jalan, kata Ars. Ya orang itu adalah Ars. Tadinya ia ingin ke rumah Aleta. Tapi secara kebetulan bertemu di jalan. Masa pakai beginian, kata Aleta. Kenapa? Cantik kok, tanya Ars. Entar kamu malu, jawab Aleta. Aku tidak akan malu, kamu cantik bukan hanya wajah tapi juga hatimu. Kebanyakan wanita pasti tidak mau melakukan seperti yang engkau lakukan. Paling-paling mereka hanya akan menghambur-hamburkan uang untuk gaya hidup mereka, kata Ars panjang lebar. Mengapa kamu tidak mencari cewek atau pacar? Tanya Aleta. Mereka berbicara sedikit berteriak. Karena bunyi mesin motor. Untuk apa? Aku sudah punya kamu yang lebih baik dari segalanya, jawab Ars. Sejak kapan kamu pandai menggombal? Tanya Aleta lagi. Aku tidak gombal, sayang. Aku serius, jawab Ars. Keduanya sudah tiba di tempat yang dituju. Ars menuntun Aleta. Aku ingin memperkenalkanmu pada ibuku, ucap Ars. Aleta menoleh ke arah Ars. Kenapa? Tanya Ars. Aleta hanya menggeleng. Kini keduanya sudah tiba di depan makam ibu dan abangnya Ars. Ars berjongkok dan disusul oleh Aleta. Bu, aku datang untuk memperkenalkan calon menantu ibu, dia gadis baik bu,
dia yang menolong Ars, ucap Ars. Sementara Aleta hanya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Bu, semoga ibu tenang di sana, ucap Aleta akhirnya. Kemudian keduanya pun berdoa di makam tersebut. Ars menaburkan kelopak bunga yang memang sudah ia bawa dari rumah. Yuk pulang, atau mau jalan-jalan lagi? Tanya Ars. Pulang saja deh, jawab Aleta. Kemudian keduanya pun menaiki motor dan segera pergi dari tempat itu. Saat dalam perjalanan, Aleta merasa kalau jalan ini bukan jalan ke rumahnya pun bertanya. Kau mau bawa aku kemana? Tanya Aleta. Tapi Ars tidak menjawab dan terus melajukan motornya. Dalam waktu sekejap keduanya pun tiba di parkiran mall. Kenapa ke sini? Tanya Aleta. Yuk masuk, bukannya menjawab Ars malah mengajak Aleta masuk sambil menggandeng tangannya. Berbelanjalah sesukamu, kata Ars saat mereka sudah berada di dalam mall. Aku tidak butuh semua itu, ucap Aleta. Lebih baik uang itu kita sedekahkan kepada mereka yang tidak mampu, jawab Aleta. Pokoknya hari ini kamu berbelanja sepuasnya. Urusan sedekah aku sisihkan, jawab Ars.